pentingnya sebuah fokus. Oke, kali ini gua mau membahas sedikit ya tentang seberapa penting sih fokus saat berkendara di jalan raya, mau itu jarak jauh ataupun mungkin jarak dekat ya. Alasan gua ngebahas hal ini itu karena ya mungkin udah tahu lah ya, kejadian kemarin tuh yang lagi viral di berita gitu kan, mau di Instagram atau di mana itulah, pokoknya rame lah. Dimana kecelakaannya itu kalau menurut gua miris sih, miris banget gitu. Yang mana kondisi jalannya itu kan kalau dilihat secara apa ya, pokoknya kondisi jalannya itu bagus lah ya, lengang, terus nggak terlalu rame, jalannya juga rata, terus cuacanya juga cerah gitu kan. Tapi malah berakhir ya kayak gitu. Dan penyebabnya sih ya itu juga belum pasti. Ada yang bilang sopirnya ngantuk atau kelelahan, tapi ada juga yang ngeberitain gara-gara ya itu main gadget gitu kan ya, ngerekam speedometer itu kan pas lagi kenceng ya. Ya mungkin entah mau show off atau pamer ya, entahlah. Intinya sih itu masih proses penyidikan kan, belum pasti apa penyebabnya gitu. Oke, balik lagi ke topik yang pengen gue bahas. Kenapa sih harus fokus gitu kan? Jadi gini cuy, kalau kita fokus gitu ya pas lagi berkendara, otomatis kita itu bakal lebih aware atau mungkin lebih awas lah terhadap kondisi jalan yang lagi kita laluin. Ya misalkan kadang jalannya berlobang atau mungkin ada pasir lah, terus ya benda asing yang kadang tiba-tiba datang itu tiba-tiba muncul gitu. Terus kemudian juga kita bakal lebih apa ya namanya ya lebih awas juga sih terhadap rambu-rambu tuh. Biasanya rambu-rambu yang kadang kita suka apa ya, nggak ngeh gitu. Biasanya lagi jalan gini tiba-tiba berhenti aja, nggak ngeh kalau di atasnya gitu misal ada rambu-rambu nggak boleh berhenti atau mungkin nggak boleh parkir gitu kan. Ya biasanya kayak gitu kalau emang kita lagi gak fokus. Ya kalau lagi beruntung mungkin gak ada polisi ya aman, tapi kalau ada polisi bisa jadi ya kena tilang gitu kan. Terus kemudian biasanya kalau kita fokus itu bakal lebih aware terhadap kayak gini nih, kondisi, bukan kondisi ya, kendaraan gitu ya, kendaraan ataupun ya kondisi, pokoknya kondisi di depan lah ya, kendaraan yang ada di depan, terus biasanya di belakang, di samping gitu kan. Jadi kita bisa lebih sigap gitu, tiba-tiba dia ngerem mendadak atau mungkin ada yang mau nyalip, atau bisa jadi dari belakang kan nggak ada yang tahu ya, orang misal gitu kita udah berhenti nih tiba-tiba di belakang kaget kan. Kalau kita ngecek spion kan, wah ini orang kayaknya nih bablas gitu kan, ya otomatis kita bakal langsung sigap buat ngehindar gitu. Jadi ya intinya apa ya, nggak fokus sama satu titik lah ya, lebih aware aja terhadap sekitar gitu. Nah itu kalau dari segi ininya ya. Nah udah itu gimana sih supaya kita itu tetap fokus pas berkendara ya, mau itu jarak jauh atau mungkin jarak dekat. Yang pertama sih ya itu kebiasaan yang dapat menghilangkan fokus gitu. Ya kayak bisa main HP gitu kan, yang ngebalas chat-chat yang
ya nggak urgent banget lah. Terus apa ya, kayak bukan ngome atau ngome tenawanya, oh ya mainin kalau di mobil gitu ya, mainin audio mungkin, ganti-ganti musik ya. Kalau emang nggak terlalu urgent ya mending nggak usah lah kayaknya ya, daripada fokus hilang beberapa detik kan fatal akibatnya. Pagi kalau lagi kenceng gitu kan, ngeri. Nah, cuman tadi tuh gue bukannya untuk menyinggung pihak-pihak apa ya yang sering kayak gitu ya. Alangkah baiknya ya di stop lah. Kalau sekiranya emang urgent banget, yang mending menepi daripada sambil berkendara gitu kan. Yang ada fokusnya jadi kebagi kemana-mana, bahaya. Agak macet nih, kudu fokus lah. Mau sambil ngomong kadang suka tiba-tiba ada yang rem di depan, kaget, rem mendadak gitu. Oh, pindah mobil anjir. Nggak lihat sikon berhentinya nih. Apa ke belah sono tuh yang ada shelter, kan lebih luas ke kiri. Dapat gak? Dapat lah. Nah, oke, lanjut lagi. Tadi kan segi perilaku ya, kebiasaan gitu lah. Yang kedua itu biar kita bisa tetap fokus itu, yang terpenting itu kondisi fisik sih. Ya kondisi fisik harus fit gitu kan, harus prima. Jadi ya siap gitu, mau dibawa perjalanan jauh tuh, mungkin macet-macetan kah, yang sekiranya itu bakal bikin bener-bener capek badan itu kan. Soalnya gini, kalau misal kondisi udah bener-bener capek gitu kan, lagi lelah-lelahnya ya, mau itu habis kerja atau emang udah menempuh perjalanan yang cukup lama, misalnya 2-3 jam, 4 jam mungkin, pasti fokus itu bakal berkurang sih. Terutama kalau misal kita jalan macet gini nih, biasanya kadang suka ngelamun gitu kan. Ngelamun, jangan ngeliatin depan, tahu-tahu depan berhenti, gubrak aja kan, kaget. Udah gitu juga biasanya nih ya, kalau orang lagi capek terus kena macet-macet kayak gini, bakal lebih sensitif cuy, serius. Kadang-kadang kesenggol dikit aja itu pasti emosi, padahal gak kenapa-napa gitu. Kepira gitu kan, ketawel lah, tapi harus emosi gitu kan. Ya sama aja kalau orang lagi capek lu gangguin gitu kan, pasti ya begitu bawaannya, pengennya ngomel, kesel gitu kan. Udah gitu juga nih, kalau ya lagi capek gitu ya, bawaannya biasanya nih ya,
pengennya cepet-cepet sampai aja, cepet-cepet sampai ke rumah atau mungkin ke tujuan itu. Jadi pengen buru-buru ngasok lah. Pasti otomatis tuh kalau udah kayak gitu mah bawa motor atau mungkin mobil juga pengennya kenceng itu, bat-bat aja kan, serobot sono serobot sini kan. Mungkin lampu merah aja bodo amat lah, serobot aja lah kan, kayak gitu kadang. Ya mungkin kalau lagi beruntung ya alhamdulillah gitu bisa selamat. Kalau lagi apes ya begitulah ujung-ujungnya. Dan satu lagi, kalau pas lagi capek itu ya yang paling bahaya ya kalau menurut gua nih, kalau pas ngelewatin jalanan yang gimana ya, lurus gitu, kosong, lengang, biasanya ujung-ujungnya ngantuk ya, pasti. Mata tuh jadi berat banget kalau misal ngelewatin jalanannya itu yang kosong gitu kan, yang gimana ya, nggak rame kayak gini lah. Mungkin kalau orang Bogor tahu tuh kayak daerah Janaya Parung tuh, nah itu kan kadang kalau lagi kosong itu sepi banget. Nah, jadi kalau bisa kita lagi bukan ngantuk ya, capek gitu, lewatin jalan kayak gitu pasti bawanya ngantuk ujung-ujungnya. Awalnya sih ya paling ngelamun biasa kan, mata sayu itu. Lama-lama gak sadar mata atau tuh merem aja beberapa detik gitu kan. Itu sih yang paling ngeri. Soalnya ya teman pernah kerja dia yang kayak gitu. Ya gimana ya, jadi dia itu habis main gitu kan dari rumah pacarnya gitu kan, ya biasalah ngapel lah. Nah dia balik jam berapa ya waktu itu, sekitar jam 1 kali ya, jam 1 malam, pakai metik kan. Nah gue juga awalnya tahu-tahu kabar dia kecelakaan itu tuh pagi-pagi sih, katanya dia kecelakaan gara-gara ini ngantuk gitu kan. Ya begitu, dia namanya jam 1 gitu kan, kondisi jalan sepi, pakai metik, jalanan lurus, dan dia kebetulan kecelakaannya itu kok gak salah di daerah Jalan Raya Parung situ. Kenceng mungkin kan, namanya metik ya digas, ngegas terus kan, di jalan terus makin kenceng, kondisi ngantuk, ya udah bablas kan, dan fatal itu, sampai pahanya apa gitu lupa, patah gitu kan. Ya mungkin kalau teman gue nonton hampura ya. Hampura lur, ini mah sebagai apa ya, biar ambil pelajarannya aja gitu ya, makanya rek ngegibah gitu. Nah, oke, itu kan dari segi ininya kondisi fisik ya. Tadi kan perilaku udah, fisik udah. Apaan sini bunyi? Oh ya, yang terakhir sih gue paling, bukan terakhir lah, mau berbagi tips aja sih kalau gue mah, yang biasa gue lakuin gitu ya. Ya ini mau ditiru silahkan gitu, enggak juga gak apa-apa. Kalau gue gini ya, habis kerja gitu, kalau beres kerja, kalau gue kan sore itu ya, biasanya nggak langsung pulang, tapi lebih ke ini lebih milih buat rehat dulu ya, setengah jam lah, nggak lama-lama banget. Misalnya lagi capek-capek pisan gitu kan, lagi lelah banget kan, istirahat dulu biasa gitu kan. Mungkin kalau yang agamanya Islam ya sholat asar lah dulu, baru rehat ya, minum tuh, peregangan lah, ngapain kayak. Cuma kalau emang lagi bener-bener gimana ya, capeknya itu kerasa banget gitu kan, kalau gue sih dibawa tidur. Tapi tidur juga bukan tidur lelap gitu ya, tidur ya 15 menit lah paling lama gitu.
Jadi tidurnya itu mata merem merem gitu ya, biasa mata. Cuman pikiran sama hati itu tetap terjaga gitu, nggak bener-bener sampai ke bawah mimpi ya. Ya mungkin kadang gua suka kasih alarm lah biar gak bablas gitu. Jadi pas udah bangun tuh ya enak gitu, otak tuh jadi kayak keribut lagi gitu, ke refresh ya. Jadi gak ngantuk lagi, segar lah, beda lah rasanya. Bisa dicoba gitu kan. Ya termasuk ya mungkin buat abang-abang ojo gitu kan, kalau emang misal capek ya mending tidurin aja gitu, ajak tidur. Kalau bahasa Inggrisnya itu take a nap, take anap gitu kan. Tidur sebentar. Dan emang itu juga rata-rata katanya sih ya, gue pernah baca dilakuin di luar negeri itu seperti itu. Jadi misal kayak siang hari gitu ya, istirahat, bukan pas istirahat sih, jadi si pimpinannya itu nyuruh buat karyawannya itu tidur sejenak gitu, 10-15 menit. Jadi tujuannya supaya otak kita tuh refresh lagi, reboot lagi gitu kan, jadi segar lah kayak gitu. Dan gue coba gitu kan, dan ternyata emang iya, emang ngaruh gitu, beda lah. Jadi bawaannya tuh jadi lebih segar ke kepala tuh, apalagi kalau langsung mandi gitu kan, itu jadi relax. Jadi pas pulang tuh bawa kendaraan tuh ya enjoy gitu kan, nggak pengen cepet-cepet, bukan pengen cepet-cepet nyampe gitu ya, bukan berarti gua gak kangen keluarga, tapi lebih milih ke safety lah. Jadi kita tuh menikmati perjalanan gitu, nggak gurung gusuh jika mereka tinggalin kereta. Dan yang paling utama sih sebenarnya mah dari semua itu yaitu doa cuy. Mau ngapain kek ya, mau memulai sesuatu pasti diawali dengan doa. Ya mau itu agama muslim kayak apapun agama yang lain juga pasti rata-rata kayak gitu, berdoa dulu mau ngapa-ngapain tuh, supaya apa yang lo lakukan tuh diridhoi gitu kan, bener-bener diberi kelancaran, kemudahan gitu. Ya pokoknya gimana ya, pasti ada efek magis lah kalau bahasanya kalau doa tuh. Gue jadi ceramah gini ya pokoknya gitulah ya, bukan beberapa ya, sekedar berbagi pengalaman sama pengen ngebahas dikit aja lah. Semoga ya bisa diambil positifnya. Kalau sekiranya ada yang kurang mengenakan ya hampura ya, mohon dimaafkan gitu. Namanya juga manusia lah, tidak jauh dari yang namanya salah. Oke, segitu aja. Tunggu next konten dari gua berikutnya. Assalamualaikum.